Kemerdekaan itu substansinya sama. Kalian Universitas Islam Indonesia itu ada 3 kata, Universitas Islam lalu Indonesia. Harus menyesuaikan dengan itu. Anda kalah di dalam pergaulan digital, Anda akan ketinggalan, akan kehilangan silaturahim dengan kemajuan dunia. Universitas Islam Indonesia itu ada 3 kata, Universitas Islam lalu Indonesia. Universitas itu artinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tekanannya pada otak, kecerdasan otak dan skill. Nah, itu universitas. Oleh sebab itu ilmu pengetahuan dengan segala filsafatnya bisa dikembangkan di namanya universitas. Tapi ingat saudara, juga ada di Universitas Islam. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus diikuti dengan sikap-sikap keagamaan. Ada Universitas Islam di Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Artinya apa? Artinya Islam itu harus diturunkan di dalam konteks keindonesiaan. Indonesia ini adalah negara yang bersatu di dalam keberbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa namanya itu terdiri dari berbagai suku, berbagai orang pemeluk agama berbeda, ras bahkan kita punya yang berbeda-beda juga, bahasa juga berbeda-beda, kita punya bahasa daerah yang banyak, tapi bersatu di dalam apa yang disebut Indonesia. Dan kebersatuan di Indonesia itu didasarkan pada semangat Islam, yaitu kita bersaudara meskipun berbeda. Jangan terlalu ekstrim, kalau berbeda lalu dianggap musuh. Kalau berbeda agama lalu dianggap musuh. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99 Allah berfirman, ya, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihan nas hatta yakunu mu'minin. Nih firman Allah. Kalau Allah itu mau, maka kamu semua dijadikan orang yang sama beriman. Islam semua kalau Allah mau. Manusia di dunia ini kalau Allah mau dijadikan Islam semua, dijadikan satu suku, Jawa semua atau Batak semua. Kalau Allah mau. Satu ras, Negro semua bisa, orang kulit putih semua bisa, tapi Allah sengaja membuat kita berbeda. Untuk apa? Menurut Allah, fastabiqul khairat, agar kita semua ini berlomba-lomba di dalam kebajikan, ya, di dalam suasana yang berbeda itu. Jangan bermusuhan karena berbeda. Nah, itu amanat para pendiri negara Indonesia, para pendiri Universitas Islam Indonesia. Dulu pendiri Universitas Islam itu tokoh-tokoh nasionalis, Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Muhammad Rum, Sukiman, Wiro Sanjoyo, itu tokoh-tokoh Islam yang juga nasionalis, sehingga ingin lulusan UII itu sadar di dalam perbedaan dan bersatu di dalam perbedaan untuk membangun Indonesia secara bersama-sama, tidak bertengkar karena perbedaan. Nah, silakan sekarang Anda bersikap toleran di dalam perbedaan itu. Itulah yang menjadi ide dari didirikannya Universitas Islam Indonesia ini. Oleh sebab itu dulu orang UI, mahasiswa UI itu bukan hanya orang Islam, meskipun namanya Universitas Islam. Ada alumni UI namanya Leonard Masahe, itu orang Kristen. Ada Wayan, teman sekelas saya, itu orang Hindu. Dan masih banyak lagi. Ada Bung Kim Chan yang sekarang menjadi Ketua KPPU, Komite Penyelesaian Persaingan Usaha Indonesia. Itu alumni Fakultas Ekonomi UI, itu agamanya Konghucu. Tidak apa-apa lulus dari UI. Gitu. Kita tidak pernah mempersoalkannya. Dan mereka ini yang tidak Islam kuliah di UI, bangga saya sudah keluar dari UI. Saya senang kuliah di UI karena meskipun saya orang tidak Islam, tapi diberi kesempatan untuk maju, diberi
suntikan Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam dan seluruh manusia. Nah, itu yang menjadi idealisme UII, Universitas Islam Indonesia. Islam itu apa? Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam sebagai rahmat bagi seluruh warga negara Indonesia. Jangan Islam yang menjadi bencana karena saling bermusuhan karena berbeda, itu tidak boleh. Bertentangan itu dengan nilai-nilai didirikannya UII, di mana di situ Islam dijadikan nafas kehidupan. Sehingga saudara teruslah belajar, kembangkan kampus ini sesuai dengan nilai idealismenya, yaitu mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dinafasi oleh Islam rahmatan lil alamin untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu substansinya sama sejak dulu sampai sekarang. Substansinya atau jiwanya itu kita harus punya kebebasan, tidak dijajah oleh masyarakat lain, tidak direndahkan oleh manusia lain, tetapi kita mempunyai kedudukan yang sederajat untuk sama-sama berusaha menjadi maju di dalam suasana kebersamaan. Nah, apa bedanya dengan dulu? Dulu kalau kita merdeka itu memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah, menggunakan senjata, perang. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi penjajah. Apa tugas kemerdekaan kita ke depan? Berjuang agar Indonesia itu maju. Berjuang untuk memajukan bangsa itu dengan tetap penuh semangat kebersatuan. Karena kalau kita bayangkan, subhanallah, Indonesia ini luar biasa hebat. Coba bayangkan, Indonesia itu punya 17.504 pulau. 17.504 pulau bisa bersatu. Kekayaan alamnya luar biasa. Kita punya hutan, punya ikan, punya tambang emas, punya tambang batu bara, tambang timah, nikel, dan sebagainya. Nah, kalau kita berjuang memanfaatkan kekayaan alam ini, memanfaatkan kekayaan geografis dengan kekayaan demografis. Demografis itu manusianya, seperti Anda semua, kita semuanya demografisnya yang hebat-hebat, alamnya geografisnya kaya raya, ya, maka Indonesia maju, Anda juga akan maju. Nah, oleh sebab itu mari manfaatkan kemerdekaan ini sebagai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita. Menyesuaikan diri dengan tantangan kemajuan zaman itu penting. Kan ada nilai fundamental, nilai instrumental. Kalau nilai fundamentalnya itu semangat kebangsaan, iman dan takwa. Di dalam pengembangan ilmu itu harus dikembangkan untuk memajukan bangsa. Dasarnya iman dan takwa, agama, gitu ya. Itu dasarnya. Tapi nilai instrumentalnya, teknologi, digital, itu ke depan ini kan eranya era digital, ya. Kemarin kita nyebutnya era disrupsi. Ke depan itu era industri 4.0, industri keempat, itu semuanya era digital. Harus menyesuaikan dengan itu. Anda kalah di dalam pergaulan digital, Anda akan ketinggalan, akan kehilangan silaturahim dengan kemajuan dunia. Oleh sebab itu, saya senang bahwa UII sudah lama mengantisipasi ini. Waktu saya masih mahasiswa dulu sudah ada Fakultas Teknologi Industri yang juga mengerjakan kerja-kerja digital sejak itu. Di tahun 80-an sudah mulai gitu. Nah, itu tantangan ke depan. Dan sekali lagi jangan sampai hilang identitas diri sebagai ilmuwan yang tunduk dan patuh pada ajaran Islam untuk memajukan Indonesia itu. Ilmuwan untuk universitas, lalu tunduk dan patuh pada ajaran Islam karena Universitas Islam, lalu untuk memajukan bangsa dan negara karena ini adalah bangsa dan negara Indonesia yang menjadi berkat rahmat Allah yang kita miliki sekarang. Apa yang ingin saya katakan? Adik-adik semua belajar aja dengan baik dan berusaha dengan baik
Karena era ke depan itu adalah era kualitas. Sejak era reformasi itu adalah kualitas. Kalau kualitasnya bagus, meskipun dari swasta ya bisa. Kalau kualitasnya jelek, meskipun dari universitas negeri yang hebat juga tidak bisa jadi apa-apa juga. Ya begitu-begitu juga. Nah, oleh sebab itu yang terpenting saya mengucapkan selamat kepada adik-adik semua belajar di sini dan semangat berusaha sekeras-kerasnya, karena orang yang berusaha keras itu Allah akan memberikan keberhasilannya kalau disertai dengan upaya yang sungguh-sungguh, disertai doa dan tawakal.